Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya saja yang bisa bersama-sama kita pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya diparingi sehat, diparingi rizki yang cukup, diparingi segala yang kita butuhkan meskipun tidak semua yang kita inginkan, karena fenomenanya kan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu persis kebutuhan kita, tapi kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya keinginan kita. Ibu dan bapak yang saya hormati, pada kesempatan sore ini, malam, kita bersama-sama akan mempelajari satu saja hadis yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita saya mengulang hadis yang kemarin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innil ahamu bi ahlil ardi adaban. Aku itu, kata Allah, selalu menyiapkan azab untuk semua manusia. Semua manusia itu sudah mendapatkan calon azabnya. Faida nazartu ila ummari buyuti, namun tatkala kami melihat ada orang-orang yang suka memakmurkan masjid, wal mutahabbina fiyya, dan orang itu mencintai orang lain karena aku, karena Allah. Jadi jangan pernah kita senang dengan orang lain karena kebaikannya, bukan. Kita senang dengan orang lain karena sugihnya, kita senang dengan orang lain karena apanya, tetapi kita senang dengan orang lain adalah karena itu perintah Allah. Mencintai sesama kita, berbagi dan sebagainya. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang ketiga adalah ketika Allah melihat ada banyak orang yang memohon ampun di waktu sahur, di waktu-waktu menjelang subuh itu, surifat adzabi anhum, maka aku singkirkan semua azabku dari mereka semua itu. Siapa mereka itu? Orang yang memakmurkan masjid. Siapa mereka? Orang yang saling mencintai, saling mendoakan, bersilaturahim dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu bapak yang saya hormati, ada satu pelajaran yang ini agak angel dilaksanakan, meskipun kita semuanya mesti bisa melaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, at-tawadhu' la yazidul 'abdu illa rifa'ah. Orang yang suka bertawadhu'. Tawadhu itu apa tuh? Tawadhu itu kebalikannya sombong, kebalikannya gemulus, tidak menyakiti orang lain. Tanda-tanda orang yang tawadhu itu orangnya tidak pemarah. Hati-hati ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu yang suka marah berarti panjenengan tidak tawadhu. Bapak-bapak, orang yang tawadhu itu orang yang memahami kekeliruan orang lain karena dirinya juga suka keliru. Orang tawadhu itu orang yang tidak pernah merendahkan orang lain, dan orang ini merasa dirinya sama sajalah dengan orang yang lain.
Hati-hati panjenengan yang mempunyai rezeki banyak, itu bisa kehilangan tawadhu karena bisa merendahkan orang lain. Hati-hati panjenengan yang mempunyai keistimewaan ilmu dan lain sebagainya, bisa merendahkan orang lain. Padahal Rasul mengatakan at-tawadhu illa yazidul abdu illa rifa'ah. Orang yang diangkat tinggi derajatnya adalah orang yang tawadhu tadi. Makanya insyaallah ini agak sulit melaksanakannya untuk bertawadhu itu, merendahkan diri. Ada orang sedang bercerita, jangan dipotong di tengah jalan. Karena jangan merasa diri kita jadi lebih benar. Orang sedang berbicara di tengah-tengah pembicaraan, nanti dulu. Jangan, biarkan aja sampai selesai gitu. Kecuali kedawan ya. Kecuali dia ngomongnya dawa banget, orang rampung-rampung gitu. Padahal meh maghrib kan. Kemudian yang kedua, wa tawaddu yarfa'kum Allah, maka kalian bertawadhu'lah, merendahkan diri kalian, karena Allah mengangkat derajat tinggi-tinggi orang yang bertawadhu. Ini ada adik panti yang sudah hafal 8 juz ora sah kementerus. Gitu kan? Iya, jangan merendahkan yang baru hafal 2 juz, karena semakin kita menganggap diri pintar, maka kita semakin rendah di hadapan Allah. Wal afu la yazidul abdu illa izzan, dan jadilah orang yang suka memaafkan orang lain, suka meminta maaf pada orang lain, karena orang yang suka memaafkan dan meminta maaf, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fa'fu yu'izzukum Allah taala. Jadilah orang yang senang memaafkan, memaklumi, memahami, ngalah, lemah lembut terhadap sesama, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, was-shadaqatu la tazidul mal illa kathrah. Dan banyaklah bersedekah. Ini kita tidak boleh lupa loh ini bapak-bapak tentang sedekah. Kalau saya sering mengatakan, nah ibu-ibu sedekahnya itu bisa rutin, tapi bapak-bapak saya curiga gitu. Kalau ada di antara panjenengan yang banget menengane ngantek nggak pernah bersedekah, jangan sampai. Banyaklah bersedekah. Bersedekah bisa melalui apa saja. Apa saja. Satu contoh misalnya, kita parkir, bayar parkir berapa sepeda motor? 3.000, bayar 5.000. Nah, sambil sedekah gitu ya, ora perlu bayar parkir 3.000 dikai 50.000 ya kakean lah. Nanti panjenengan mah ditut terus karo tukang parkir gitu. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita keluar masuk warung, dilihat di sekitar itu ada orang nggak yang kira-kira membutuhkan bantuan kita, nggak ketang berapa, kita santuni mereka. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan orang yang semacam ini. Maka Rasul mengatakan, fatasaddaqu yarhamkumullah, maka banyaklah sedekah kalian, maka Allah akan sayang betul kepada kita semuanya. Jadi kasih sayang Allah terhadap kita diantaranya adalah kalau kita banyak bersedekah kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Sehingga saya dulu pernah menyampaikan kata-kata yang mungkin panjenengan ada yang masih sakit hati dengan saya, yaitu tanda-tanda orang pelit, yaitu orang yang kalau sedekah hanya karena diminta. Kalau nggak ada yang meminta, belas atau sedekah. Ayo hati-hati siapa itu, ayo. Ya Allah tahu loh itu, saya nggak tahu sih, tapi Allah Maha tahu. Siapa orang yang tidak pelit? Orang yang tidak pelit adalah orang yang sedekahnya terancam. Ada rencana pagi-pagi, bismillah saya akan sisihkan uang sekian akan untuk sedekah. Atau kalau enggak panjenengan jalan, kemudian panjenengan sambil membawa uang, siapa tahu di jalan nanti
ada orang yang butuh sedekah. Di antaranya orang-orang yang butuh sedekah yang nyata banget itu ibu-ibu. Kalau saya senang sedekah dengan orang-orang yang bekerja. Contoh orang yang nyapu alun-alun, itu perlu kita beri sekadar lah, nggak usah banyak, tetapi asal kita sering dan lain sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekadar pelajaran untuk mengingatkan kita karena siang Ramadan sudah hampir selesai. Namun kita khawatir iman takwa kita belum sampai kepada tujuan yang dikersakake oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari akhir ini mari kita gencarkan lagi semangat kita dalam beribadah, semangat dalam berbuat baik, semangat dalam berbuat kelembutan terhadap sesama dan berbagi terhadap sesama. Ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.